Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang cara menghindar dari kejahatan pertanahan atau menghindar dari istilah mafia tanah, ya. Tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman, berbicara masalah kejahatan pertanahan atau mafia tanah ya, yang saat ini viral ya, tentu kita menjadi gerah ya, mafia tanah bikin gerah. Nah, memang betul ya, tindakan kejahatan pertanahan ya, semakin hari semakin banyak terjadi. Tentunya hal ini seiring dengan dinamika pembangunan yang sedang terjadi ya, dinamika pembangunan berlangsung begitu cepat dan masif serta tingginya kebutuhan terhadap bidang tanah. Nah, sehingga nilai tanah itu semakin membumbung tinggi. Nah, tidak pernah nilai tanah itu menjadi turun. Nah, disinilah potensi atau peluang-peluang tindakan kejahatan pertanahan akan muncul, sehingga disebut istilahnya mafia tanah. Bagaimana sih kira-kira ya kita ya bisa terhindar dari jeratan mafia tanah atau terhindar dari korban tindak kejahatan pertanahan? Apakah tidak ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN atau pemerintah Republik Indonesia terhadap tindak kejahatan pertanahan atau mafia tanah ini, ataupun sebuah aplikasi atau tool ya, peralatan-peralatan atau fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan menghindari dari jeratan mafia tanah dan tindak kejahatan pertanahan lainnya? Nah, jawabannya ada ya. Jadi Kementerian ATR BPN ya telah bekerja sama dengan pihak terkait dari Kepolisian Republik Indonesia misalnya telah membuat satuan tugas mafia tanah, pemberantasan mafia tanah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada tool atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan teman-teman semua agar terhindar jadi korban tindak kejahatan pertanahan. Untuk Satgas Mafia Tanah saya tidak akan bahas dalam video ini karena saya tidak begitu tahu dan mengerti tentang Satgas Mafia Tanah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghindar dari tindak kejahatan pertanahan atau menghindari kita menjadi korban para mafia tanah melalui aplikasi ya, aplikasi atau tools yang sudah disediakan oleh Kementerian ATR BPN, yaitu Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, ataupun laman website ya humiatrbpn.go.id. Dan tentunya hal-hal yang harus dipenuhi atau yang harus dikerjakan oleh kita semua para pemilik tanah ya dan para calon pemilik tanah agar terhindar dari tindak kejahatan pertanahan. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman ya, di sini cara menghindari menjadi korban tindak kejahatan pertanahan atau menghindar dari jeratan mafia tanah itu saya kelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama, bagi Anda para pemilik tanah ya, baik yang sudah bersertifikat ataupun belum bersertifikat, itu caranya seperti apa. Yang kedua, saya sampaikan bagi Anda para calon pembeli tanah ya, calon pembeli tanah atau calon-calon yang mau berinvestasi tanah. Nah, itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kita bahas ya. Nah,
untuk para pemilik bidang tanah ya, baik yang sudah terdaftar atau yang sudah bersertifikat ataupun yang belum, ini yang pertama saya sarankan Anda melakukan tindakan secara fisik dan sosial di lapangan, yaitu apa? Menjaga bidang tanah Anda secara fisik dengan cara memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah Anda, karena ini wajib hukumnya dalam pasal 17 PP 2497, hukumnya wajib ya. Para pemilik tanah, pemegang hak atas tanah wajib memasang dan memelihara tanda batas. Kalau kewajiban ini dilalaikan ya, ada risikonya ya, risikonya pasti akan bermasalah. Terus yang kedua, mengerjakan tanah secara aktif dan tidak menelantarkannya ya. Tanahnya dikerjakan secara aktif apabila tanah itu tanah pertanian ya, termasuk memelihara kesuburan tanah ya, memelihara tanah dan menambah kesuburannya, di mana hal ini diatur dalam pasal 10 dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Terus yang berikutnya saya sarankan juga Anda membayar pajak bumi dan bangunan secara teratur. Jangan hanya membayar pajaknya saja, tetapi tanahnya tidak dipasang, tanahnya juga tidak dikerjakan, di lapangan juga tidak tahu, sudah diolah oleh orang lain, hanya taunya membayar pajak. Nah, ini yang repot ya, ini yang keliru ya. Nah, yang berikutnya mengenal dan berinteraksi juga dengan pemilik tanah di sekitar, terutama yang berbatasan langsung dengan tanah Anda ya. Punya tanah tapi nggak kenal dengan para pemilik batas bidang tanahnya ya. Itu kontradiktur delimitasinya seperti apa, karena tanah itu pada prinsipnya sebagai penyatu, pemersatu dan penyambung tali silaturahim ya. Minimal kalau nggak kenal dipasang tanda batasnya di pagar, di pondasi, tembok keliling ya, itu susah orang lain mau melakukan pendudukan secara ilegal, karena fungsi penguasaan fisiknya secara nyata dikuasai. Nah, selanjutnya para pemilik tanah ya, jika tanah Anda ini belum terdaftar atau belum bersertifikat ya, saya sarankan segera lakukan permohonan sertifikat terhadap tanah Anda. Nah, di Kementerian ATR BPN saat ini sedang ada kegiatan program strategis nasional penerbitan sertifikat tanah ya melalui PTSL. Segera daftarkan tanah Anda melalui program PTSL. Ataupun kalau tidak ada PTSL ya, tidak menjadi penetapan lokasi PTSL, Anda bisa bermohon secara mandiri di kantor pertanahan. Jika Anda tidak dapat, belum punya dana, minimal lakukan dulu pemetaan bidang tanah Anda ke kantor pertanahan, sehingga data peta ya, data bidang tanah Anda ya, titik-titik koordinatnya, data fisiknya tersimpan di kantor pertanahan. Syukur-syukur sudah keluar produk PBT dan memiliki NIB, sehingga data bidang tanah Anda itu akan tersimpan di peta kerja di kantor pertanahan setempat. Ini akan menjadi early warning atau peringatan dini ya, ketika ada layanan pertanahan terhadap bidang tanah yang sama. Jadi ini kategorinya menjaga tanah Anda secara data pada kantor pertanahan. Nah, selanjutnya jika tanah Anda sudah terdaftar ya di sini, nah, tadi belum terdaftar, ini tanah Anda sudah terdaftar atau bersertifikat, Anda juga wajib menjaga tanah Anda secara data pada kantor pertanahan setempat. Yang pertama, pastikan Anda download aplikasi Sentuh Tanahku ya. Setelah download, diinstal, jangan lupa verifikasi akun Anda. Pastikan akun Anda diverifikasi ya di aplikasi Sentuh Tanahku, karena aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah powerful dan sudah include fitur-fitur di dalamnya sudah banyak. Bahkan sudah terintegrasi dengan fitur Loketku. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman-teman bisa mengunduh aplikasi Survei Tanahku ya, walaupun ini sifatnya hanya untuk mengetahui sebaran bidang tanah. Di situ ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna merah.
ada warna biru. Nah, itu memiliki arti tersendiri. Insya Allah akan saya buatkan penjelasan di video selanjutnya. Selanjutnya juga ada aplikasi ya atau website ya, laman www.bumi.atrbpn.go.id sebagai portal sebaran bidang tanah ya. Di situ bukan hanya bidang tanah, di Bumi ATR BPN ini ada informasi tata ruang, zona nilai tanah, dan peta-peta tematik lainnya. Jadi secara aplikasi Kementerian ATR BPN itu sudah lengkap. Ada aplikasi Sentuh Tanahku, di backup dengan aplikasi Survei Tanahku, ditambah lagi dengan website bumi.atrbpn.go.id. Makanya teman-teman semua, adik-adik semua mungkin yang menonton di video ini, kabari orang tua Anda ya, paling tidak download aplikasi Sentuh Tanahku, jangan download game saja. Nah, kalau aplikasinya error, nanti tugas dari Pusdatin untuk memperbaiki. Kenapa susah masuk? Kenapa susah untuk login? Nah, ini nanti tugas dari Kementerian ATR BPN ya. Di Pusdatin ada Pak Virgo di sana, bisa menjembatani biar aplikasi ini lebih powerful, karena aplikasi ini sangat-sangat penting manfaatnya untuk melindungi data kita dari tindakan kejahatan pertanahan, karena saat ini sudah banyak ya. Terus setelah mengunduh aplikasi tersebut ya, bagi Anda tanahnya yang sudah terdaftar, segera lakukan pemetaan bidang tanah Anda atau plotting ya. Jadi plotting bidang tanah Anda dan pastikan tanah Anda telah terpetakan dengan benar, valid, dan tentunya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, jika belum benar, lakukan permohonan replotting atau pemetaan kembali ke kantor pertanahan setempat. Karena pada prinsipnya kami butuh dukungan ya, butuh masukan ya, dalam rangka meningkatkan kualitas data pertanahan. Nah, itu yang kedua. Berikutnya saya sampaikan kepada Anda untuk memastikan sertifikat tanah Anda. Pastikan subjek haknya adalah Anda. Nah, kalau Anda punya tanah tapi subjek haknya masih orang lain ya, masih tempat Anda beli dulu, segera lakukan permohonan layanan peralihan hak ya, atau balik namanya segera dimohonkan. Nanti jangan sampai ada indikasi atau itikat buruk dari si keluarga-keluarga yang tempat Anda membeli, ternyata memohonkan sertifikat baru. Nah, ini yang repot ya. Pastikan kalau Anda punya tanah, Anda punya sertifikat, ya tanah itu Anda kuasai, sertifikatnya itu juga atas nama Anda. Ya kalau belum, segera bergerak, segera bermohon ke kantor pertanahan. Nah, ini yang kadang sering diabaikan oleh teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya saya harap teman-teman melakukan update data secara menyeluruh terhadap bidang tanah Anda. Misalnya tanah Anda ini sudah terplotting, tetapi belum terkoneksi dengan data pada NIK Anda ya, NIK nomor kependudukan ya, nomor identitas kependudukan Anda. Kenapa? Karena di Kementerian ATR BPN itu sudah terintegrasi antara NIK dengan sertifikat, terintegrasi pula dengan akun Sentuh Tanahku. Nah, ketika tanah Anda bisa diakses di aplikasi Sentuh Tanahku melalui cari lokasi ya, cari lokasi bidang tanah ya, lokasi bidang bisa dilihat, tetapi belum bisa dilihat di sertifikat saya ya, di menu sertifikat saya. Nah, itu segera dilakukan update data secara menyeluruh ya. Ingat, ini sangat penting ya. Saya pernah mencoba ini. Saya pernah mencoba, saya punya sertifikat, kok sudah terpetakan. Saya cari di Sentuh Tanahku, lokasi bidangnya ada, tapi kok di sertifikat saya nggak ada. Setelah saya cek sendiri, kebetulan saya bekerja di kantor pertanahan tempat tanah itu berada, saya cek
oh ternyata NIK saya pada saat di input adalah NIK yang belum elektronik, lalu saya update sehingga terbaca data tersebut di berkas atau di menu sertifikat saya. Nah ini tujuannya, ini rohnya dari Sentuh Tanahku di sini ya. Nah dengan demikian ya, ketika sertifikat-sertifikat Anda sudah bisa diakses melalui lokasi bidang dan bisa diakses melalui sertifikat saya, melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini Anda bisa mengontrol ya keberadaan sertifikat Anda sepanjang waktu. Artinya, sertifikat Anda berada dalam genggaman Anda, berada dalam smartphone Anda. Akun Anda sudah terverifikasi. Dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang tidak melakukan ini ya. Alhamdulillah saya sudah melakukan ini ya. Sertifikat saya sudah terkoneksi dengan NIK dan bisa dilihat dari fitur sertifikat saya. Nah ini saya harapkan teman-teman juga melakukan kegiatan yang seperti ini ya. Nah ini sangat bermanfaat. Terus sertifikat ini tidak bisa diakses orang lain loh ya, karena link dengan akun Anda, user Anda, jadi orang lain nggak bisa lihat ya. Kadang dalam video sebelumnya banyak pertanyaan, saya mau melihat sertifikat orang lain. Oh nggak bisa ya, jadi jawabannya nggak bisa karena data Anda itu privasi Anda. Kalau hanya melihat lokasi bidang tanah bisa ya. Makanya teman-teman segera download, install, verifikasi akun Anda dan lakukan saving ya, penyelamatan atau pencegahan ya. Lakukan penyelamatan, pengamanan bidang-bidang tanah Anda melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Tentunya Anda juga perlu berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat jika terjadi kendala. Ini saya sarankan harus dilakukan ya. Segera buka lemarinya, segera cari bidang tanah Anda, kuasai ya. Jaga data secara fisik, data secara digital juga harus dijaga ya. Dua-duanya harus dijaga. Nah, selanjutnya juga saya sampaikan ya kepada teman-teman terhadap sertifikat tanah Anda ya. Apabila terdapat perubahan data, baik data fisik ataupun data yuridis ya, ini pasal 36 PP 24 tahun 97 ya. Misalnya terkena program pelebaran jalan atau penataan batas bidang tanah dengan tetangga Anda ya, yang dulu ada agak bengkok diluruskan. Nah, itu perubahan data fisik atau perubahan data yuridis, pemegang haknya sudah meninggal atau memang ini hasil jual beli, segera lakukan perubahan data tersebut ya. Segera lakukan permohonan perubahan data tersebut ke kantor pertanahan, dan ini sifatnya wajib ya, karena diatur dalam pasal 36 PP 24 tahun 97 guna memenuhi azas mutakhir pendaftaran tanah, dan tentunya apa? Mempermudah layanan derivatif atau layanan turunan selanjutnya, seperti jual beli, hibah, ataupun disekolahkan di bank atau dijadikan hak tanggungan. Oke? Ya. Nah, selanjutnya saya sarankan kepada Anda ya untuk bertindak dengan cermat, teliti dan hati-hati ketika melakukan perbuatan hukum atas tanah seperti jual beli, hibah dan lain sebagainya. Berhati-hati dalam memberikan kuasa, apalagi kuasa menjual, sampai kuasa mutlak lagi. Jangan mudah melepas sertifikat asli. Terus selektif dalam memilih pejabat pembuat akta tanah ya, PPAT selektif, PPAT yang terpercaya dalam membuat PPJB ataupun AJB. Nah, terus yang berikutnya, ini saya sampaikan kepada Anda ya, yang akan membeli sebidang tanah ya. Ini banyak loh teman-teman yang datang ke kantor membeli tanah, ternyata tanahnya itu tanah sengketa. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, ketika Anda akan membeli bidang tanah ya, yang pertama saya sarankan Anda jangan membeli sertifikat saja ya.
Jangan membeli bukunya aja, sertifikat yang warna hijau itu jangan dibeli tanpa melihat langsung dan meneliti bidang tanahnya secara langsung. Ya, beli sertifikatnya, lihat tanahnya ini di mana. Pastikan dengan para pemilik tanah yang berbatasan langsung. Ya, dicari informasinya, digali lebih dalam. Ada nggak ini permasalahan sengketa, baik sengketa batas ataupun sengketa kepemilikan? Ya, dilihat dulu objek tersebut clear atau clean. Nah, clean atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teliti dengan cermat mengenai informasi bidang tanah tersebut di pemerintah desa atau kelurahan setempat. Ya, nah, kenapa? Terhadap sertifikat-sertifikat tua tahun 70-an, tahun 80-an itu saat ini banyak loh yang bermasalah. Ya, itu hasil pengalaman empiris, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus yang selanjutnya saya sampaikan, sebelum membeli bidang tanah ya, sebelum membayar, saya sampaikan kepada Anda untuk datang ke kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan informasi terkait bidang tanah yang akan Anda beli. Apakah itu masuk dalam peta sengketa konflik atau tidak? Apakah dulu pernah terjadi permasalahan? Nah, itu datang ke BPN, lakukan cek plot terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya sarankan teliti, cermati dari alas hak atau sertifikat tanahnya jika sudah bersertifikat. Kemudian telusuri subjek hak dalam sertifikat tersebut dengan penjual tanah. Apakah hubungan hukumnya dengan penjual tanah? Nah, apalagi penjual tanah dengan nama yang tertera di dalam sertifikat itu berbeda. Nah, ini harus dipelajari karena terkait dengan layanan peralihan hak selanjutnya atau balik nama selanjutnya. Terus kemudian lakukan pengukuran ulang ya, lakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah tersebut. Kenapa? Karena dimungkinkan terdapat perubahan data fisik ya, terutama untuk sertifikat-sertifikat yang terbit di tahun lama. Karena adanya perubahan orientasi arah, zaman dulu ngukurnya masih manual. Terus penghitungannya juga masih manual, tentunya terdapat perubahan data fisik, orientasi arah, bahkan luasnya karena ada dinamika pembangunan, adanya perluasan jalan, pelebaran jalan ataupun terkena saluran. Ini perlu dicek lagi ya. Jangan data mentah luasan dalam sertifikat dianggap sebagai data yang valid, yang terkini ya. Karena asas mutakhir pendaftaran tanah itu berlanjut dan harus terpenuhi. Yang berikutnya, cek bidang tanah tersebut atau sertifikat tanah tersebut dalam aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, website bumiatrbpn.go.id. Apakah sudah terpetakan dengan benar dan valid atau belum? Dan pastikan dapat dilakukan layanan pengecekan sertifikat secara elektronik, ya, tidak tumpang tindih dan tidak sedang diagunkan. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.